MBA, ruang berbagi berdakwah. Alhamdulillah sejak keberadaan Markas Bersama Asuna sejak 4 Desember erupsi di awal, kita sudah banyak melakukan kegiatan, baik itu keanggotaan lembaga secara keseluruhan bersama potensi lokal. Kita mulai dari melakukan evakuasi, kemudian memberikan bantuan ketahanan pangan berupa sembako, kemudian trauma healing, ya silih berganti bahkan sampai sekarang. Sejak Desember, Januari, Februari sampai sekarang ini sudah masih terus berlangsung. Jadi trauma healing diisi dengan kajian-kajian untuk anak dan juga kajian dewasa. Trauma healing ini ya istilah umumnya, tapi sebenarnya buat kita ini adalah kajian untuk menguatkan akidah dan mental mereka. Nah, masuk pada fase recovery, ya kita bekerja sama dengan pemerintah. Ya, pemerintah menyediakan lahan seluas kurang lebih 80 hektar ya. Karena kondisi pemukiman warga yang terdampak erupsi ini, yang terkena langsung aliran lahar itu hancur, ya. Terutama di Curah Kobokan, kemudian ada di Renteng, ya itu sebenarnya jalur lahar dan mereka sudah harus direlokasi dan juga yang masuk di dalam zona merah. Jadi dalam program pemerintah ini di 80 hektar lahan yang disiapkan, mereka akan membangunkan 2.000 unit hunian, ya hunian yang dibagi dalam dua bentuk, hunian sementara dan hunian tetap. Nah, hunian sementara ini ya diserahkan pembangunannya kepada para relawan. Dalam hal ini Markas Bersama Asuna mengambil berkontribusi untuk 100 unit huntara. Ya. Alhamdulillah sejak beberapa pekan lalu kita sudah memulai dan ini sudah berdiri sampai dengan Februari ini, di pekan kedua Februari ini sudah berdiri sekitar 14 unit huntara. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada para lembaga yang sudah berkontribusi baik bertahun secara dana, kemudian personil dengan tukang-tukangnya dan juga dengan tahun-tahun yang lain. Nah, ini sebuah progres yang luar biasa, bahkan kita termasuk yang awalun di sini. Dari sekian NGO yang terlibat, Markas Bersama Asuna ini mendapatkan apresiasi khusus dari pemerintah karena kita yang paling awal memulai pembangunan. Ya. Walaupun sekarang kita lihat juga lembaga-lembaga lain juga alhamdulillah sudah melakukan kegiatan yang sama membangun huntara-huntara. Huntara ini ya dari target 100 ini kita akan bagi di beberapa tahap. Ya, tahap pertama adalah target kita 30 unit. Makanya di dalam 30 unit huntara ini kita kejar pembangunannya, kita produksi di sini. Ini sudah ada bahan-bahannya, materialnya, kemudian kita dirikan di sana, lokasinya sudah ada, kita bergerak dan dari 30 unit ini nanti baru kita akan masuk ke tahap berikutnya sampai 100 unit. Dan alhamdulillah ternyata pemerintah Kabupaten Lumajang ini sangat sigap di dalam penanganan relokasi bencana ini, relokasi hunian. Karena tidak lama sambil kita berjalan membangun huntara, pemerintah juga sudah membangun huntapnya, ya. Nah, ini bagaimana, apakah terjadi, bagaimana nasibnya dengan huntara kita, apakah nanti akan mubazir sementara pemerintah membuatkan huntap. Nah, dalam hal ini kami ingin menjelaskan, alhamdulillah bahwa kita bersyukur bahwa pemerintah sangat sigap, ya. Kita syukuri, artinya ini sebuah solusi bagi warga, ya. Mereka jadi biasanya di bencana-bencana lain itu turun bantuan itu bisa setahun 2 tahun gitu ya, dan ini sudah langsung bersamaan dengan huntara. Nah, setelah kita berkeliling tadi konsepnya, ternyata memang bangunan ini integrated, ya, bangunan ini bersambung, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Huntap yang dibangun pemerintah itu adalah peruntukan untuk bagian depan, ya. Sementara huntara yang dibangun sama relawan, ya, dalam ini Markas Bersama Asuna dan yang lain, itu menjadi bagian belakang rumah, ya, yang masih ada kamar, kemudian ada ruangan fungsional, kamar mandi dan dapur. Nah, sementara yang bagian depan, ya, itu ada 2 kamar dan ruang tamu. Artinya pemerintah tidak bisa atau kita tidak bisa memisahkan antara huntap dengan huntara ini sebagai sebuah bangunan yang terpisah. Tapi ini sebuah satu kesatuan sehingga jadi rumah. Jadi kami sangat bersyukur bahwa huntara ini bukan huntara yang
memang sifatnya sementara, tapi kita melihat akhirnya Huntara ini bisa dipakai terus karena adanya Huntap yang dibangun pemerintah, kemudian bangunannya memang desain B1 ya. Nanti antara Huntap yang dibangun dengan beton dengan Huntara yang kita bangun bahannya ini dari baja ringan seperti ini. Ya, itu nanti tidak bisa dipisahkan. Jadi sehingga setiap keluarga yang pindah ke sini itu mereka mendapatkan sebuah rumah yang layak, ya sangat layak, luas. Jadi ini sebuah hal yang harus kita syukuri. Maka ini kita harus makin bersemangat untuk mempercepat pembangunan ini sehingga makin cepat saudara muslim kita mendapatkan hunian barunya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tinggal di pengungsian, menumpang di rumah-rumah kerabat itu juga menimbulkan masalah sosial ya. Ini yang harus juga kita antisipasi. Nah, kita berharap dengan segera berdirinya Huntara, kemudian langsung dengan Huntapnya, sehingga mereka datang pindah ke sini ini bukan menempati sebuah Huntara lagi, tapi sudah hunian secara utuh. Ya, dengan yang kita bangunkan dan pemerintah bangunkan jadi satu, sehingga mereka nyaman tinggal di sini. Ya, jazakumullah khairan atas kesigapan pemerintah dan apalagi juga para relawan yang tanpa pamrih, tanpa hitungan berusaha untuk menyelesaikan amanah umat ini. Ya, semoga MBA makin bisa berbuat banyak bagi saudara-saudara muslim kita di sini dan mungkin di tempat-tempat bencana dan musibah yang lain. Ya, kita harus terus bersinergi ya bersatu karena kita berharap bahwa segala kemudahan yang diberikan Allah dan kita bisa mengambil bagian dari situ, tentunya kita berharap ridho Allah semuanya. Dan semoga ini setelah ditempati menjadi aliran pahala jariah buat para muhsinin yang menitipkan dananya kepada lembaga-lembaga yang ada di Markas Bersama Sunnah. Barakallahu fikum, kami mengucapkan selamat berjuang. Markas Bersama Sunnah, berjuang, berbagi, bersama, berdakwah.